Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kembali lagi di channel YouTube Insya. Pada sore hari ini kita akan membahas bagaimana cara penggunaan do, does, dan did bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Kali ini saya akan mengulas bagaimana penggunaan do dan does, did dalam bahasa Inggris. Tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita dalam kehidupan sehari-hari mengenal ataupun mendengar ketiga kata ini, karena kata ini tidak lepas penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari ketika kita ingin speaking with English. Nah, penempatan ketiga kata ini tidak sembarangan di dalam pengucapannya dalam bahasa Inggris. Nah, di video kali ini saya akan mengajarkan kepada kalian bagaimana cara tepat penggunaan kata do, does, dan did. Sebelum kita masuk penggunaan do dan does, kita harus mengenal yang namanya subjek, ya. Subjek itu ada 7, ya. I, you, we, they. Yang keempat ini digunakan untuk do. 3 lagi, she, he, it, digunakan untuk does, ya. I, saya, you, kamu, we, kita, they, mereka, she, dia perempuan, he, dia laki-laki, it, untuk menyatakan kata benda atau hewan. Ini wajib kita ketahui agar kita nanti bisa memasangkannya atau mengkombainkannya terhadap penggunaan kata do dan does. Nah, sebelum kita masuk kepada cara penggunaan bagaimana do dan does dan plus did, kita harus mengetahui dulu pengertian daripada do, does, ya. Do, does adalah digunakan ketika kita berbahasa Inggris untuk menanyakan atau menyampaikan sebuah aktivitas ataupun fakta. Do, dia akan dipasangkan dengan subjek I, you, we, dan they. Sedangkan does akan dipasangkan dengan she, he, dan it. Nah, rumusnya ada 2. Ketika kita menempatkan untuk bertanya, do ini diletakkan di bagian depan, ya, diiringi dengan subjek dan verb one atau kata kerja pertama. Sedang begitu juga dengan does, diletakkan di kalimat pertama, yaitu does subject verb one. Kita masuk ke contoh pertama, ya. Penggunaan kalimat do dan does ketika kita menggunakan kalimat interrogatif atau kalimat bertanya. Sebelumnya sudah saya sampaikan rumusnya. Perlu sahabat mengingat rumus tersebut agar gampang menerapkan contoh kalimatnya di penerapan praktek para sahabat sendiri, ya. Yang pertama yaitu contoh interrogatif kata pertama, peletakan do di awal kalimat. Contoh, do you eat breakfast in the morning? Apakah kamu memakan sarapan pagimu di pagi hari? Nah, di sini do-nya di awal, do, subjeknya you, do you, verb one-nya eat, memakan, do you eat breakfast in the morning? Nah, kalimat ini sudah sesuai dengan rumus yang saya paparkan di sebelumnya. Maka dengan menggunakan rumus tersebut kita bisa menggunakan atau merangkai kalimat, ya. Contoh yang kedua yaitu penggunaan do dan does di kalimat bertanya, yaitu do you work every day? Do di depan, you subjeknya, work adalah verb one. Nah, untuk selanjutnya bagaimana cara memberikan atau mengucapkan kalimat menggunakan kata does untuk to be, she, he, it dalam bentuk kalimat bertanya ataupun interrogatif. Berikut saya akan berikan cara ataupun rumusnya bagaimana mengucapkan kata does yang diiringi dengan subjek she, he, it. Contoh yang pertama, does she eat her dinner every night? Yang artinya, apakah dia makan malamnya setiap malam? Nah, di sini karena dia berbentuk kalimat interrogatif atau kalimat bertanya pada peletakan kata does, maka kata does ini dibubuhi di awal kalimat sama seperti rumus pada penggunaan kata do. Nah, di mana letaknya? Rumusnya yaitu does subject verb one. Does she eat?
Nah, tiga kata ini, does, she, it. Does adalah katanya, she adalah subjeknya dia sebagai perempuan, it adalah verb one atau kata kerja pertama. Makanya ketika kita menggunakan kalimat untuk bertanya atau mengutarakan kalimat untuk bertanya menggunakan does, sama saja polanya dengan penggunaan kata do. Ya, kita ingat kembali, does she eat her dinner every night? Oke. Kalau belum jelas, kita masuk ke contoh yang nomor 2. Ya, tetap menggunakan does. Ya, ini kita gantikan kepada objek he, dia laki-laki. Kita langsung penyebutan nama. Ya, contohnya, does Ricky sleep well every morning? Nah, ini apabila menggunakan kata nama orang, he fungsinya dengan Ricky sama, ya, karena Ricky adalah laki-laki. Kita sebutkan pun nama, boleh saja. Kita sebutkan pun he, dia saja. Tetap penggunaan does-nya di depan. Does Ricky sleep well every morning? Apakah Ricky tidur nyenyak setiap paginya? Does sebagai kata awal interrogatif bertanya, Ricky atau he sebagai subjek, sleep verb one ataupun kata kerja pertama. Nah, itu dia penggunaan kalimat do dan does dalam bentuk kalimat interrogatif atau kalimat bertanya. Nah, kita masuk ke contoh kedua, penggunaan do dan does dalam kalimat negatif atau kalimat menyatakan tidak, not. Nah, kita pertama memberikan contoh kalimat do, ya. Rumusnya gampang saja. Kalau tadi di interrogatif kita meletakkan does di awal baru subjek, sekarang kita meletakkan subjek duluan baru does, ya. Bagaimana contohnya? Perhatikan, I do not want to lose you again. Ya, I don't ataupun I do not want to lose you again, yang artinya saya tidak ingin mengalami kekalahan lagi kepadamu, ya, ataupun terhadapmu. Nah, di sini subjek di awal yaitu I, bisa juga you, bisa juga they, we. Karena I, they, we subjeknya, maka kalimat yang beriringan dengan katanya itu adalah do, ya. I do not atau I don't won't lose you again. Sedangkan untuk penggunaan she, he, it, saya akan berikan contohnya seperti ini. Perhatikan, ya. She does not, ya. Kalau tadi do not, karena sekarang does not atau doesn't, ya. She does not drink alcohol, tetap verb one. She does not, she doesn't not drink alcohol, ya. Gampang. Nah, untuk yang terakhir yaitu penggunaan kata did. Kita sudah membahas do, does. Sekarang did yang terakhir. Nah, perlu saya terangkan, did ini digunakan dalam kalimat bahasa Inggris untuk menyatakan sesuatu yang sudah lewat atau masa lampau. Rumusnya sama saja seperti yang lewat-lewat, baik do dan does. Nah, ketika kita menggunakan kalimat untuk bertanya, kita letakkan did di awal. Ketika kita ingin menyatakan kalimat penolakan, kita letakkan do, does, did setelah subjek. Dan kalau kalimat dia kalimat positif ataupun kalimat tidak bertanya, tidak menyatakan apa-apa, atau kalimat iya, maka subjek do atau does atau did, ya. I do, does, did. You do, does, did. She doesn't, did, ya, dan semacam itu. Gampang sekali, hanya tinggal menghafal rumus tata letaknya. Oke, langsung saja kita ke bagian terakhir yaitu did, ya. Kita buat contoh kalimat yang pertama yaitu untuk kalimat did, subjeknya kita buat di sini contohnya adalah I, ya. Ingin bertanya, interrogatif did. Did I do that? Saya ulang,
Did I do that? Nah, ini menyatakan kalimat apakah saya lakukan itu? Ya, did di awal, subjek I, do melakukan, verb 1 that itu. Did I do that? Ya, apakah saya lakukan itu? Gampang kan? Nah, kalaupun dia untuk membuat kalimat negatif, maka kita hubungkan saja setelah subjek atau kalimat penolakan setelah subjek. I did not do that. I did not do that, ya. I didn't, did not, didn't, sama saja. Do not, don't, does not, doesn't, did not, didn't, ya. I did not do it again, ya. I did not, ya, sama saja. Maka sangat gampang. Oke, mungkin itu saja materi yang saya sampaikan penggunaan kata do, does, and did dalam bentuk kalimat interrogatif negatif. Nah, sekarang para sahabat sudah bisa wawancara dengan para bule-bule untuk menanyakan beberapa pertanyaan yang menggunakan kata do, does, dan that. Ingat, kita harus hafal pasangan setiap subjek. I, you, they, we. Maka pasangannya, combine-nya adalah do, benar. Nah, kalau she, he, it, maka pasangan katanya adalah does. That's right. Kalau begitu Anda sudah paham dengan penjelasan saya. Terima kasih telah menonton video di channel YouTube King Syah. Besar harapan saya bagi para penonton YouTube King Syah, selain mendapatkan ilmu pengetahuan dan juga perkembangan pengetahuan dalam speak English, berikanlah feedback kepada saya dengan like, 1, komen, yang kedua, yang ketiga, subscribe video ini agar terus saya semangat memberikan video konten-konten yang edukatif kepada para sahabat King Syah. Di zaman era abad ini sungguh wajib bagi kita keterampilan untuk menguasai minimal satu bahasa luar negeri, ya, bahasa internasional lah yang mencakup luar negeri, tentunya bahasa Inggris. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Check this out, enjoy. Thank you for watching. Bye bye.